Ya, puji Tuhan, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan eh, dalam waktu yang tidak lama, tapi mudah-mudahan boleh jadi berkat bagi semua kita, sehingga firman Tuhan yang kita pelajari membawa manfaat, yang menguatkan iman, menambah wawasan, dan membuat kita mengenal Tuhan lebih dekat dari waktu ke waktu. Ya, kita berdoa dulu. Kita berdoa, Niko dan Elva, Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Siang hari ini Tuhan, kami akan belajar Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk apa yang kami pelajari. Ini boleh jadi berkat bagi kehidupan kami semua, terutama untuk anak-anak-Mu di masa muda. Mereka tidak salah dalam melangkah, mereka tidak salah dalam mengambil keputusan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk sarana yang kami pakai, jaringan yang ada, semua aman sampai terselesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan eh, kalau yang lalu kita belajar tentang Adam dan Hawa dalam kehidupan mereka, dalam pribadi mereka. Nah, sekarang kita akan kembali belajar tentang Adam dan Hawa, tapi dalam tindakan mereka ketika jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa berdosa. Sebagai pengantarnya, saya hmm, sampaikan bahwa Adam dan Hawa ini oleh Tuhan ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden di tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang mereka bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan bebas. Mereka diberi keleluasaan mengelola semua jenis pohon dalam tanam dan tanaman yang ada di Taman Eden. Boleh makan buah-buahan yang ada, tapi ada yang lalu juga saya sampaikan, ada yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau makan buah dari pohon pengetahuan itu, mereka akan mati. Kita akan pelajari Adam dan Hawa yang dosa ini. Yang pertama, eh, poin pertama yaitu iblis selalu memutar balik kebenaran firman Tuhan. Kita tolong Nelva bacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, di sini saya kasih gambar ada dua manusia itu Adam dan Hawa sedang bicara dengan ular. Ularnya ada kepala manusia karena kan bisa berbicara. Dan itu adalah lambang dari iblis atau setan. Di waktu itu iblis menggambarkan dirinya dengan sosok ular. Berarti kan tadi yang dibaca sama Nelva, iblis berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu di ayat yang ke-1. Ularnya berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Yang Tuhan katakan adalah semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya. Hanya saja memang ada satu yang tidak boleh, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi yang pertama, iblis memutarbalikkan yang berkata,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Ya kan di situ. Padahal kalau dilihat coba dilihat sebentar. Kejadian 2 ayat 16. Pak, Kejadian 2 ayat 16. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Loh, Tuhan sudah bilang boleh semua itu dimakan. Memang ada satu yang tidak boleh. Tapi iblisnya memutarbalikkan dengan berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Itu yang pertama, iblis memutarbalikkan. Kemudian ada hal yang kedua, iblis memutarbalikkan, yaitu di ayat yang ke Kejadian 3 ayat yang ketiga yang dibaca sama Nelva tadi. Iblis berkata, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, oh ayat 4, ulat itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan sudah mengatakan kalau manusia makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat, pasti mati. Di Kejadian 2 ayat 17 di sebelumnya ayat 7. Tadi kan saya baca 16 di ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan ngomong kalau makan buah dari pohon pengetahuan pasti mati. Iblis berkata kamu tidak akan mati. Kemudian Tuhan di sebelumnya Tuhan berkata semua boleh dimakan. Iblis berkata jangan kamu makan buahnya kan. Semua. Iblis berusaha memutarbalikkan semua hal yang ada di dalam firman Tuhan. Kan kalau Tuhan ngomong itu kan firman Tuhan. Apa arti kata mati? Mati itu bukan berarti terus kehilangan nyawa. Mati dalam hal itu artinya hubungan mereka dengan Tuhan menjadi terputus. Manusia jadi jauh dengan Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan. Coba kita buka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang membuat manusia terpisah adalah ketika manusia berbuat dosa. Adam dan Hawa akhirnya terpisah dengan Tuhan karena mereka melanggar. Kita pun juga ketika berbuat dosa akhirnya Tuhan pun kita pun jadi terpisah dengan Tuhan. Nah, di gambarnya sudah hilang. Nah, mereka akhirnya kan makan buah. Mereka kena tipuannya iblis, mereka kena rayuannya iblis. Dan mereka makan buah yang dilarang. Iblis selalu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan mengatakan, tidak masalah, boleh dimakan semuanya. Kemudian berkata, kamu tidak mati, padahal mati. Iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu mengucapkan kata-kata kebohongan supaya orang menjadi ragu dengan firman Tuhan. Ada banyak kebohongan yang membuat orang menjadi ragu-ragu dengan firman Tuhan. Contohnya misalkan kalian mendapatkan kata-kata eh, misalnya begini, dibujuk oleh teman kalian. Kalau pakai narkoba, kamu akan bebas dari masalah. Padahal ketika menggunakan narkoba, menimbulkan masalah baru. Dan kalau misalkan ada ulangan, terus ada dorongan untuk ketika lihat teman-temannya yang lain, lihat hasil jawaban, mencontek ulangan, seperti gambar, mencontek ulangan. Nah, kemudian iblis mungkin berkata bahwa tidak apa-apa, atau yang lain juga berbuat, atau yang lain juga melakukan.
Atau yang lain juga berbuat hal yang sama, tidak apa-apa mencontek. Kan gurunya juga tidak melihat. Padahal ketika mencontek ulangan teman, kita sedang berbuat tidak jujur. Atau misalkan ambil uang orang lain yang bukan hak kita. Mungkin punya teman atau kita dititipi uang. Uang misalkan uang kelompok atau apa. Kita pakai. Iblis akan berkata, tidak apa-apa. Ambil saja uang itu. Kan bisa diganti lagi. Ketika kita ambil yang bukan milik kita, satu kali kita akan kesulitan untuk mengganti. Kita pun jadi berdosa mengambil milik orang lain. Atau bahkan kalau akhirnya punya pasangan, punya pacar, disukai sama orang, dia diajak melakukan hal yang salah. Tidak apa-apa melakukan itu, kan nanti jadi pasanganmu. Hati-hati, padahal ketika sudah bertindak jauh, akhirnya ditinggalkan. Bahkan juga mungkin menjalin hubungan yang gak seimbang. Gak masalah jadian dengan dia. Semua agama kan sama saja. Bisa akan selalu memberikan pada kita eh, bisikan-bisikan atau bujukan-bujukan yang membuat kita akhirnya meragukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga misalkan kita berbuat dosa, tidak apa-apa, nanti kan bisa minta ampun lagi. Nah ini juga merupakan penyesatan. Kita harus menjaga diri sebaik mungkin, supaya tidak terjatuh dalam dosa. Kalau melakukan dengan sengaja, berarti kita sudah mempermainkan Tuhan. Nah, di sini saya tuliskan beberapa hal yang iblis itu seringkali membuat kita ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dibuat diputar balikkan, sehingga kita merasa bahwa yang kita lakukan benar padahal salah. Yang kita lakukan baik padahal itu keliru. Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan dimarahi orang tua, kita membantah, membentak. Iblis mungkin berkata, nggak apa-apa. Orang tuamu itu nggak ngerti perasaan. Kamu itu sudah capek, kamu itu sudah berbuat banyak. Sudah dari sekolah, masa masih disuruh melakukan segala sesuatu yang lain. Jadi, poin pertama dari pembelajaran Adam dan Hawa yang berdosa. Iblis selalu memutar balik kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka pun mengikuti kata-kata Yesus. Jadi waspada dengan apa yang dunia katakan, yang dunia tawarkan, yang orang lain katakan. Kalau ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah itu harus ditolak. Poin satu, kira-kira Nerva, ada yang kamu tanyakan di sini? Hmm, tidak, Pak. Ada. Riko, mungkin ada pemikiran atau apa yang bisa tanyakan dari eh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di sini dulu. Hmm, tidak ada Pak, Nah, ya, jelas. nama-nama. Oke. Oke. Itu kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ketika ular menampakkan diri, iblis menampakkan diri dalam wujud ular. Apakah ular itu berarti iblis? Ya, tidak juga. Tapi waktu itu dia menggambarkan diri sebagai iblis. Nah, bagaimana bentuk buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Kita tentu tidak tahu. Ada yang melambangkan sebagai eh, buah apel, ya tentu bukan demikian. Nah, kalau saya gambarkan, kelihatan ini gambar buah ini, Niko. Kelihatan Pak. Ya, kelihatannya memang seperti buah, buah apel ini adalah gambaran dari seorang pelukis menggambarkan bahwa digambarkan seperti apel. Tapi apakah memang demikian ya? Tentu kita tidak tahu hal tersebut. Karena kan di Alkitab juga tidak digambarkan. Oke, kemudian poin kedua, yaitu poin pertama tadi, iblis memutar balik kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dosa itu selalu kelihatan enak dan bisa dinikmati. Nah, minta tolong, Niko, dilanjutkan di kejadian 3, ayat 6 sampai 10. Agak panjang. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, sampai di sembunyi. Dosa itu selalu kelihatan enak dan mudah untuk dinikmati. Karena itu di ayat yang dibaca sama Niko tadi, perempuan itu melihat, yaitu Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi tertarik. Dan namanya dosa itu selalu terlihat enak, selalu terlihat menyenangkan untuk dinikmati, untuk dilakukan. Misalkan saja ada eh, uang teman di depan kita, kita pas nggak ada uang, kalian pas nggak ada uang. Sementara ada uang punya teman yang mungkin beberapa lembar, diambil selembar, tentu dia tidak akan tahu, nggak akan terasa. Nah kan enak itu, ya, itu kita bisa eh, berbuat, tapi kan itu adalah perbuatan yang bisa. Atau mungkin mengambil barang milik orang lain, yang kita merasa bahwa, oh dia juga nggak tahu, dan kita melakukannya. Dosa selalu terlihat enak dan sedap untuk kelihatannya, enak untuk dilakukan. Padahal itu membawa pada kehancuran. Atau tadi yang saya beri contoh ketika menyontek gitu kan, enak, jawabannya bisa mudah kita dapatkan untuk dikerjakan. Itu kan hal yang mudah. Dosa selalu menawarkan kenikmatan, sesuatu yang enak, sesuatu yang sedap. Sama seperti ketika eh, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terlibat judi online, kalau menang, enak apa tidak? Tentu enak. Dia bisa dapat uang banyak. Dia akan terus bermain lagi sampai akhirnya segala sesuatunya habis dan bangkrut. Jarang ada orang yang bermain judi itu hanya sekali. Dia akan terus penasaran, oh tahu strategi yang, oh ini yang bisa jadi apa? Menang. Ketika dia menang itu pun tidak akan berhenti terus sampai akhirnya dia kalah. Karena orang kalau menang itu hanya sekali. Kemudian dia akan penasaran, banyak uang yang dia habiskan. Sekarang juga ada banyak kasus orang yang eh, kehilangan motor. Motor. Kalau di Surabaya itu banyak terjadi kasus motor itu hilang. Misalkan di depan rumah, baru ditinggal sebentar terus hilang. Di dalam rumah sudah di dalam, dipagari, atau bahkan di kos-kosan yang sekarang sering terjadi. Ternyata hilang juga. Kalau di Bekasi, yang sepanjang Niko tahu, apakah juga sama terjadi pencurian motor atau Oh jarang? banyak Pak, Banyak juga. banyak. Ya, itu kan. Kalau di Surabaya sering terjadi. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang memang tidak selalu ya, tapi ketika motor itu diambil, itu mesti dijual ke pulau yang namanya Pulau Madura. Banyak orang-orang Madura itu jadi penada. Mereka menjual. Kalau jual motor ke sana, pasti laku. Biasanya motor-motor curi ya. Mereka kebanyakan yang mencuri orang dari sana, dari Madura. Walaupun ya belum tentu, tapi sebagian besar. Orang mencuri motor memang aman. Dia bisa segera jual, dapat uang, atau platnya diganti. Tapi kan di dalam kehidupan dia, tidak akan pernah merasa tenang. Tidak akan pernah merasa nyaman. Tidak pernah merasa apa baik. Satu kali, mungkin kalau ketahuan dia bisa dianiaya, dipukuli. Bahkan mungkin juga ada yang orang sampai dibakar. Kalau tidak ketahuan pun, satu kali, beberapa tahun kemudian hidupnya akan gelisah. Dia akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Karena yang namanya mencuri tentu tidak menyenangkan, tidak baik. Sekalipun kelihatan enak, indah, dan mudah, sebaiknya hindari situasi yang membawa pada dosa.
Mana? Saya tampilkan ini lagi. Kelihatan gambar ini, Niko. Kelihatan, Pak. Ya, sekarang saya bertanya, ketika mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu kan mereka akhirnya ketahuan kalau telanjang, baik Adam dan Hawa, kemudian mencari cawat atau daun untuk menutupi tubuh mereka. Kalau mereka sebelum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, kira-kira mereka tahu apa tidak menurutmu? Memang tidak ada di Alkitab. Kalau mereka itu telanjang. Hmm, enggak, Pak. Oke. Enggak, Kalau menurut enggak tahu. Nelva, kalau menurut Nelva, kan ketika mereka makan pohon itu ternyata tahu, ternyata kita ini telanjang. Ketika sebelum makan itu apakah mereka menyadari atau tidak kalau mereka telanjang? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kalau mereka sebelumnya tahu, mereka nggak akan makan buah itu. Karena belum terbuka, memang kiranya belum terbuka pengertian. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata, dengan mereka berbuat dosa itu akhirnya kita sekarang bisa pakai pakaian yang bagus. Kalau kita nggak pakai, kalau mereka Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, ya kita nggak pakai pakaian kemana-mana telanjang. Iya, kemana-mana telanjang seperti mereka Adam dan Hawa, tapi tidak terbuka kesadaran kita bahwa kita ini dalam situasi yang telanjang, yang malu. Jadi meskipun Adam dan Hawa waktu itu belum berpakaian, tidak pakai pakaian atau istilahnya telanjang, mereka tidak dalam situasi yang malu atau saling memalukan karena belum jatuh dalam dosa. Orang mengenal malu karena sudah jatuh dalam dosa. Ketika belum jatuh dalam dosa, tidak ada yang saling merasa malu. Ketika di surga, di Taman Eden, mereka kehidupannya tentu aman, baik, tidak ada masalah. Bahkan saya pernah berkata, sekalipun ya, sekalipun, tapi kan ini tidak terjadi. Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kemudian menurunkan keturunan sampai kita sekarang. Dan kita tidak berpakaian. Ya tentu tidak ada rasa malu, karena kan kalau tidak jatuh dalam dosa. Tapi dengan mereka jatuh dalam dosa, sisi lainnya kan kita jadi tahu yang namanya malu, kemudian kita berpakaian, berpakaian dengan baik dan sebagainya. Itu adalah sisi lain. Jadi Tuhan sudah apa? Bukan Tuhan yang mengatur, tapi ketika mereka terbuka pengertiannya ya, ya seperti itu. Ini yang sebagai gambaran bahwa poin kedua tadi adalah eh, yaitu dosa itu selalu kelihatan enak dan bisa dinikmati. Jadi ketika orang berbuat dosa, itu rasanya memang menyenangkan dan orang yang terus penasaran. Merasanya itu gak peduli dosa. Atau nanti surga dan neraka ya nanti. Tapi kalau kita punya kesadaran yang baik, kita tidak akan mudah untuk buat yang salah. Oke, apalagi di masa muda. Pertama, poin pertama adalah iblis selalu memutar balik kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dosa itu kelihatan enak dan bisa dinikmati, tapi kita sebaiknya bisa menghindari karena kita diberi Tuhan akal di pengertian yang baik. Yang ketiga, poin dari pembelajaran Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka saling menuding kesalahan. Nah, tolong Nelva bacakan Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu padaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Iya,
Jadi saling menuding kesalahan. Ketika Tuhan marah karena Adam dan Hawa melanggar peraturan dari Tuhan, mereka saling menuding kesalahan. Adam ditegur Tuhan, dia menyalahkan Hawa. Karena kan dia dapat buah dari istrinya, dari Hawa. Loh, saya itu dapat dari dia, dari Hawa. Kemudian Tuhan menegur Hawa. Hawa menyalahkan ular, karena dia merasa disuruh oleh ular. Loh, saya itu diminta sama ular untuk makan ini. Ular itu yang memperdayakan aku, yang menipu aku, jadi aku makan. Adam tidak mau disalahkan sama Tuhan, dia menyalahkan Hawa. Hawa juga nggak mau disalahkan. Dia karena bujukan ular. Kalau orang berbuat kesalahan atau dosa atau pelanggaran, bukankah akan cenderung untuk menutupi, membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain? Misalkan orang nggak pakai helm, ditilang sama polisi, dia akan berkata, "Oh, rumah saya dekat kok Pak, nggak jauh dari sini." Dia kan ada saja alasannya. Kemudian atau mungkin ya ini buru-buru dan sebagainya. Bukankah lebih baik kita menyadari kesalahan yang kita perbuat kalau kita bersalah pada orang lain atau kita bersalah di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya yang salah, saya minta ampun Tuhan karena saya melakukan hal ini. Dan lebih baik kita minta ampun ke hadapan Tuhan dan kalau perlu juga minta maaf ke orang lain. Kalau memang ada kesalahan kita daripada kita eh, merasa ego kita tinggi dan berkata, "Oh itu salahmu atau ini salahnya dia, oh, ini dan sebagainya." Bahkan lebih baik kalau kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan kerendahan hati berkata, "Saya salah, saya minta maaf untuk kesalahpahaman yang terjadi." Ingat ketika kita eh, meminta maaf itu tidak membuat kita rendah di hadapan orang. Tapi kalau kita meninggikan diri sendiri itu juga tidak akan membuat orang lain jadi hormat sama kita. Nah, minta maaf tidak membuat kita jadi rendah, tapi akan membuat orang menghargai kita. Ternyata Niko itu meskipun anak seperti itu, tapi kalau dia salah dia mau mengakui. Atau Nelva itu kalau salah dia tidak membantah, tapi dia mau eh, merendahkan diri, mau tidak banyak perkataan-perkataan untuk membela diri. Dan orang akan merasa eh, salut menghargai kehidupan kita, menghargai diri kita. Oke, ini pembelajaran kita tentang Adam dan Hawa yang berdosa bahwa iblis selalu memutar balik kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah jangan goyah dengan firman Tuhan. Jangan goyah dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Karena itu sebisanya setiap hari renungkan firman Tuhan untuk jadi berkat menuntun hidup kita. Sehingga kita tidak akan ragu-ragu dengan firman. Dan yang kedua, dosa itu kelihatan enak untuk dinikmati. Bisa-bisa mungkin dihindari. Karena enaknya sesaat, nikmatnya sesaat, tapi kita sengsara sungguh. Dan yang ketiga, akhirnya saling menuding kesalahan. Nyalakan satu dengan yang lain. Kalau ada kesalahan, lebih baik kita yang mengakui. Kalau memang kita ada kesalahan kita, memang ada bagian kita yang berbuat salah, kita juga berani untuk minta ampun, minta maaf. Minta ampun ke Tuhan, kalau kita bersalah sama Tuhan, ada dosa kita berbuat, atau dalam hubungan dengan orang lain, kita minta maaf. Bahkan lebih baik saat itu misalkan Adam boleh berani berkata, Tuhan saya minta ampun, saya yang salah, saya makan itu, saya tidak mengingatkan Hawa, karena waktu itu saya tidak sama Hawa, karena memang waktu Hawa dibujuk sama ular, Adam kan sedang di tempat lain. Terus Adam datang, kemudian diminta sama Hawa makan. Saya minta maaf Tuhan, saya minta ampun, saya tidak memperkatakan. Kan bisa Adam seperti itu. Jadi bukan menyalahkan diri sendiri, tapi bertanggung jawab. Oke, poin terakhir kita sharing ketika melakukan kesalahan. Apakah kalian pernah menyalahkan orang lain atau lebih memilih untuk bertanggung jawab? Atau mungkin pernah kalau memang pernah menyalahkan orang lain, ya tidak apa, atau mungkin enggak Pak, saya pernah ada kesalahan, saya bertanggung jawab. Kalau menurut Niko, gimana? Ketika ada satu kesalahan, mungkin dengan terlibat dengan teman-teman, apakah kamu pernah menyalahkan atau kamu justru ya tanggung jawab? Kalau untuk di sekolah sih kalau salah ya salah, cuman um, salah habis itu ya minta maaf terus tanggung jawab kalau di sekolah. Cuman kalau
kadang di rumah sih yang kalau misalnya salah kadang suka nggak ngaku cuman nyalain gitu. Ya, Gitu. apa-apa. Kasih tapi ke depan dengan pembelajaran ini kita akan belajar untuk bertanggung jawab. Kadang-kadang mungkin dengan teman-teman kita ada kesalahan bersama, gurunya marah, kadang saling tuding. Tapi kalau itu tadi, Niko juga merasa bahwa, oh kalau dengan teman-teman mungkin kamu pernah tanggung jawab. Tapi di rumah masih bisa nyalakan, jadi bisa perbaiki. Kalau Nelva, apakah pernah ketika ada kesalahan dengan orang lain, Nelva itu menyalahkan orang lain? Atau malah kamu juga pernah dalam posisi bertanggung jawab? Biasanya kalau Nelva sih, biasanya kalau misalkan emang ngerasa emang salah, pasti langsung bertanggung jawab sih sama kesalahan sendiri. Ya, jujur. Satu kali saya itu pernah dimarahi sama kepala sekolah saya, tegur, karena hal-hal tertentu yang, tapi saya yakin tidak semua yang dia tegurkan itu ada kesalahan saya. Itu juga ada. Karena yang dia sampaikan itu ada banyak hal yang keliru. Apakah Pak Oki melakukan ini, melakukan ini? Ya, saya tentu dengan jujur berkata tidak. Tapi daripada saya dimarahi terus tidak habis-habisnya. Karena saya tahu ada orang-orang yang memfitnah saya, yang disebut, yang dia sampaikan. Dan saya berkata, nah, akhirnya pada akhirnya saya berkata, oke lah saya minta maaf. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Kalau ada hal yang membuat saya ini jadi bersalah di hal itu, saya minta maaf. Dalam hal ini saya tidak membenarkan diri sendiri. Saya juga tidak menyalahkan orang lain. Tapi supaya tidak jadi masalah besar. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Jadi misalkan dia menganggap saya bersalah atau apa, pokoknya saya minta maaf pada kesalahan saya. Walaupun saya juga tahu bahwa poin-poin yang dituduhkan salah. Oke, masalah selesai, dia menganggap saya bersalah, tidak apa-apa. Saya juga sudah. Akhirnya apa? 2 bulan kemudian atau 3 bulan setelah peristiwa itu, orang-orang yang menuduh saya bersalah, ada 2 guru yang menuduh saya bersalah. Mereka dikeluarkan oleh sekolah, mereka diberhentikan sama sekolah. Karena kesalahan yang mereka berbuat sendiri tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya merasa, oh ternyata Tuhan membela saya. Orang-orang ini diberhentikan sama sekolah. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini untuk kita jadi pribadi yang benar. Yang lalu yang berdoa siapa? Niko ya? Benar Pak? Lupa. Nel- Yang minggu lalu. Nelva, Pak. Nelva, oh ya. Niko bisa doa sebentar? Silakan. Bisa Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu ini supaya menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, melalui hamba Pauki Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati Pauki Tuhan, supaya Pauki mendapatkan rezeki yang melimpah ya Tuhan, atas pelayanannya ya Tuhan. Berkati kami berdua di akademik kami Tuhan, supaya kami bisa uh, menghasilkan prestasi kami ya Tuhan. Berkati Mama dan Papa ya Tuhan, supaya saya selalu mendampingi kami hingga tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Nelva. Tuhan berkati.